Iya, uh, menarik tentang tulisannya Kak Cakin. Saya pikir juga ini sudah sangat banyak dibahas, bahkan juga yang tulisan dari Bloomsbury itu juga bahas beberapa kelas kita. Tapi sebenarnya ada juga pertanyaan Kak yang masih yang masih selalu terngiang di pikiran tentang tulisan autoetnografi ini. Selama ini kalau KSW menggunakan metode etnografi itu sudah biasa. Bahkan juga Kak Cakin juga sering menggunakan metode kalau etnografi. Tapi sebenarnya mengapa Kak Cakin menggunakan autoetnografi dalam konteks pandemi? Kenapa bukan etnografi saja? Apakah itu terpikirkan dalam konteks ketika sedang berada di sakit atau nanti sesudah pulang dari rumah sakit? Karena kalau bagi saya ini cukup penting juga ya, bahwa di rumah sakit pastinya karena tulisan yang menceritakan tentang ICU dan ventilator itu ada dalam keadaan yang titik terendah sebagai manusia itu sulit. Saya berpikir sebagai seorang identitas, sebagai seorang akademisi itu akan sulit juga untuk berpikir dalam kondisi seperti ini. Tapi yang sangat menarik ada pikiran kritis yang bisa keluar di tengah situasi dan kondisi yang sangat paling buruk lah dalam istilahnya manusia dalam konteks itu, karena banyak orang juga kan yang sampai mati ketika terserang COVID dan lain sebagainya, orang merasa banyak kehilangan, tetapi malahan dari COVID ini semacam ada sesuatu yang muncul, sesuatu yang lahir, itu tulisan autoetnografi yang kalau tidak salah ini yang pertama ya Kak, yang ditulis di dunia dalam konteks ICU, ventilator dengan menggunakan perspektif autoetnografi. Mungkin itu Kak dari saya. Dan maaf juga Kak Cakin, kita baru lihat WA tadi. Oke, nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Itu sebenarnya pertanyaan yang sama juga yang ditanyakan oleh Profesor Abigail D. ketika saya bicara di Annual Meeting of Sociology of Religion. Dia yang jadi host, dia yang jadi presiding di saya punya panel itu. Lalu kemudian dia tanya sejak kapan muncul keinginan untuk nulis ini. Saya bilang sejak saya masuk rumah sakit pertama kali di Salatiga itu, di situ saya sebut sebagai rumah sakit di kaki Gunung Merbabu itu. Tapi kemudian setelah di rumah sakit di Semarang, saya lebih lagi ingin menulis. Jadi itu pengalaman berharga menurut saya masuk ke dalam ruang-ruang ICU di saat COVID-19 itu, dan ini pengalaman yang harus diceritakan. Lalu salah satu ya Ibu EBD bilang ya memang ini sakitnya peneliti itu memang bisa jadi pengetahuan ternyata. Jadi terutama dalam konteks COVID ini kan mau tidak mau, suka tidak suka dalam konteks itu, tadi sudah saya sedikit jelaskan di awal, itu harus pakai autoetnografi. Metode itu yang paling tepat untuk dipakai. Karena dia bercerita dengan menggunakan pengalaman kita, tetapi juga ditriangulasi dengan pengalaman-pengalaman para perawat, pengalaman keluarga di sekitar kita, pengalaman orang-orang lain juga, dan observasi yang kita lihat. Dan tidak ada metode yang lebih tepat dari autoetnografi dalam penelitian di ICU room itu. Karena saya juga bilang yang sama waktu ditanya di situ, mengapa pakai autoetnografi. Saya bilang karena tidak ada peneliti yang secara sengaja mau masuk ke dalam ICU room ini untuk teliti tentang COVID. Tidak ada. Dia gila kalau dia mau masuk ke situ, terutama di saat-saat itu, di gelombang pertama COVID itu. Jadi, karena itu, saya merasa dalam tanda kutip ini diutus masuk ke dalam wilayah itu untuk menceritakan pengalaman itu pada banyak orang. Karena tidak banyak orang mau masuk ke sana dan kemudian mau menulis pikirannya secara sistematis. Jadi autoetnografi paling cocok dalam konteks ini untuk lihat. Mungkin di beberapa pengalaman yang lain kan ketika bercerita tentang pengalaman-pengalaman pribadi dalam hubungannya dengan penelitian-penelitian kita yang sangat spesifik sekali, yang tidak banyak orang rasakan, yang hanya kita yang rasakan, atau pengalaman sedikit orang, nah itu bisa juga pakai autoetnografi sebagai metode, karena
memang betul-betul sedikit dan kemudian dia betul-betul menekankan pengalaman pribadi sebagai basis dari pengetahuan akademik begitu. Dan itu yang coba saya dorong dan mengapa dinamakan autoetnografi dan lintas benua, karena mungkin cerita tentang COVID-19 ini sudah banyak diceritakan, tapi kemudian pengalaman di gelombang pertama COVID, bagaimana Amerika, negara yang disebut sebagai negara demokratik itu ketika mengalami krisis yang sangat luar biasa besar, juga kemudian segregasi sosialnya kelihatan lebih kuat. Rasisme yang terjadi di Amerika, padahal negara dengan sistem demokrasi yang luar biasa, civic engagement-nya sangat kuat di sana karena di dalam banyak cerita bilang tentang itu, tapi ketika COVID menghantam, ini juga di situ saya tulis tentang misalnya teriakan tentang Asian virus dan lain-lain, orang yang mirip waktu itu yang kalau ngana di sana karena supasti atau hun kena ini diskriminasi pasti karena agak mirip-mirip orang dari Cina atau dari Jepang. Jadi sampai pemukulan terhadap orang Asia di metro di New York itu juga kan terjadi. Jadi ini pengalaman, saya perlu menceritakan pengalaman di berbagai negara itu, terutama di Amerika dan dibandingkan dengan Indonesia untuk mengatakan bahwa solidaritas sosial ini perlu diperkuat. Kalau tidak, sebagus apapun sistem demokrasi kita, dia akan tidak berharga ketika relasi-relasi sosial itu tidak cukup diperkuat. Ketika kita tidak mampu melampaui batas-batas eksklusivitas kita, maka sebagus apapun termasuk konsep demokrasi di Amerika, Pancasila di Indonesia, dia tidak akan berarti apa-apa kalau tidak mendorong tadi Usiweli juga bilang, narasi-narasi damai, narasi-narasi keluarga, narasi-narasi cinta kasih, solidaritas sosial ini yang perlu didorong lebih banyak keluar. Dia perlu membanjiri perpustakaan-perpustakaan, terus kemudian media-media sosial kita supaya penghargaan terhadap manusia dan solidaritas itu bisa terus menjadi kekuatan kita gitu. Ya itu.